Tribunur Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui metode wayang. Nah, kira-kira gimana sih kisahnya Sunan Kalijogo ini bisa menyebarkan agama Islam dengan wayang? Nah, Hakim bakal nemenin kamu di Tribun News kali ini. Namun sebelum itu Hakim sudah melansir materi konten hari ini tuh dari kompas.com. Nah, Sunan Kalijogo itu kita kenal sebagai salah satu wali songo atau 9 wali yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa ya teman-teman. Tahukah kamu nih teman-teman, kalau kisah mengenai Sunan Kalijogo ini ternyata Raden Mas Said yang merupakan nama kecil Sunan Kalijogo itu lahir di tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijogo adalah murid dari Sunan Bonang dalam penyebaran agama Islam. Cara pendekatan yang dilakukan Sunan Kalijogo ialah dengan memakai sarana kesenian dan juga kebudayaan. Nah, sebelum menjadi penyebar agama Islam, Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijogo saat remaja itu sering melakukan tindakan kekerasan, berkelahi, bahkan sampai merampok. Dalam buku Sunan Kalijogo, Mistik dan Makrifat yang terbit pada tahun 2013 karya Ahmad Hojim, Raden Mas Syahid itu membongkar gudang kadipaten dengan mengambil bahan makanan dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang memerlukannya dengan cara diam-diam. Nah, saat diintai oleh penjaga keamanan kadipaten, Raden Mas Syahid ini tertangkap basah, kemudian dibawa dan dihadapkan kepada ayah Adipati Tumenggung Wilatikta ya. Tindakan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said ini membuat ayahnya malu dan juga mengusir Sunan Kalijogo ini gitu. Namun semua hal ini ya, waktu itu saat Sunan Kalijogo itu tetap melakukan tindakan tersebut, hasilnya itu malah dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin nih teman-teman. Jadi mencuri kayak mengambil makanan yang ada di tempat ayahnya itu tidak untuk dirinya sendiri tapi untuk dibagikan kepada masyarakat miskin. Nah, saat berada di hutan Jatiwangi, Raden Mas Syahid ini bertemu dengan Sunan Bonang yang dibegal dan merampas tongkatnya nih. Saat menjalankan aksinya, Sunan Bonang itu menasihati dan membuat Raden Mas Syahid ini sadar. Akhirnya sadar dan belajarlah Islam dari Sunan Bonang. Ia pun kemudian menjadi murid Sunan Bonang yang menjadi salah satu wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Hakim juga mengutip dari nu.or.id yang mana bekal ilmu silat dan juga jiwa tangguhnya yang dimiliki oleh Sunan Kalijogo ini tuh turun dari sang guru yaitu Sunan Bonang. Raden Mas Syahid itu banyak belajar ilmu dari Sunan Bonang, bahkan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kebudayaan, kesenian, belajar kesusastraan Jawa dan pengetahuan tentang falak nih. Tidak hanya itu saja teman-teman, tapi juga ilmu-ilmu rohaniyah dalam ajaran agama Islam dan sampai diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Sunan Kalijogo ini juga aktif berdakwah di tanah Jawa setelah sekembalinya dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan juga proses pembelajarannya. Cara dari berdakwahnya Sunan Kalijogo ini tergolong unik karena beliau mengawali dakwahnya di desa Kalijogo, Cirebon, makanya namanya Kalijogo ya. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan juga Pamanukan. Nah, model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijogo ini itu pendekatan lewat kesenian dan juga kearifan lokal. Sunan Kalijogo terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar. Kalau mereka adalah tatanan masyarakat yang sudah lari, maka harus dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Tetapi untuk mereka yang suka dengan kesenian, keramahan, dan juga nilai-nilai luhur yang serupa, dakwah Sunan Kalijogo dalam menumbuhkan nilai-nilai Islam di Jawa itu lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan juga kearifan budaya lokal. Gak cuma itu aja ya teman-teman, dijadikan Sunan Kalijogo sebagai media dakwah yaitu kesenian dan juga media budaya lokal ini tadi. Ia juga menyumbangkan ide seperti perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional untuk anak-anak, bahkan hingga musik gamelan. Banyak karya-karya yang sudah dibuat Sunan Kalijogo yang dijadikan media dakwah di Indonesia, di masyarakat pada waktu itu. Bahkan hingga saat ini masih diajarkan di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Ada gubahan puitis, rancangan dan juga lakon wayang kulit hingga formasi alat-alat gamelan. Nah, saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijogo itu mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata menjadi cerita yang itu mana kita ingat, kita tahu bahwa itu merupakan
cerita ajaran Hindu yang diubah dengan menggunakan cerita-cerita Islam. Bahkan bentuk wayangnya pun juga diubah, di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Contohnya orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan belakang. Terus tangan wayang kulit itu dibuat juga panjang hingga menyentuh kakinya. Nah, meski menghadap ke depan, matanya tuh dibuat tampak utuh nih teman-teman. Sunan Kalijogo juga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Pulau Jawa, bahkan Nusantara yang sangat lentur, toleran, dan juga penuh dengan kearifan lokal nih ya. Terlepas dari mitos atau legenda yang menyertai, Sunan Kalijogo itu telah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang harmonis, produktif, dan juga kreatif. Dari tangan Sunan Kalijogo lah tumbuh wajah Islam kultural, moderat, dan juga lentur, serta menyerap beragam ekspresi budaya lokal. Bukan hanya lakon wayang dan tembang lir-ilir saja, tradisi tahlilan, sulukan, sedekat bumi, hingga arsitektur masjid yang bernuansa Jawa juga kerap dikaitkan dengan spirit dakwah dari Sunan Kalijogo ini. Wow, luar biasa banget ya teman-teman perjuangan Sunan Kalijogo ini dalam menyebarkan agama Islam. Dan semoga dari kisahnya tadi, dari kisah profil Sunan Kalijogo hingga sang wali ya, salah satu wali Songo itu yang berdakwah melewati atau melalui wayang serta kesenian-kesenian lokal bisa menginspirasi kita semua, terutama buat umat muslim untuk terus memperdalam agama, dan juga untuk kita semua harus tetap toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Thank you banget teman-teman yang sudah mendengarkan Tribun News Style kali ini. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas.